Terus ada beberapa nama yang tidak disepakati. Kebetulan ini jadi titenan, misalnya surat Taubah. Beberapa bilang surat Taubah, beberapa bilang surat apa? Baroah. Ya, beberapa orang bilang apa? Surat Taubah, beberapa bilang surat apa? Nah, kemudian di situ secara sanad kita nggak disunatkan baca bismillah. Itu kan aneh. Ada suratul Quran tapi nggak disunatkan baca apa? Bismillah. Terus itu melahirkan analisis. Analisisnya rata-rata ulama bilang Bismillah itu nazalat di rahmah, di mana-mana Bismillah itu turun untuk memaklumatkan kasih sayang Allah. Tapi di surat Taubat atau surat Baroah itu Allah sedang murka-murkanya. Sampai saking murkanya Allah itu ketika ada orang punya uzur atau punya alasan tidak melakukan sesuatu, itu gak diterima. Berarti Allah sedang murka sampai ketika orang itu punya alasan melakukan uzur, itu tetap gak apa? Gak diterima. Itu saking murkanya Allah. Nah, karena surat Baroah itu maklumat dari Allah saking murkanya sampai gak nerima istighfar. Ya saya beri contoh, mungkin sebagian ada yang hafal Quran. Ya, istaghfir lahum amlam tastaghfir lahum. Aja coba istaghfir lahum amlam tastaghfir lahum. Itu terusannya ayat itu unik. La yaghfirallahu lahum. Itu kan unik. Allah itu tidak biasa begitu. Allah itu biasanya kan mayyastaghfiruni aghfir lahu. Apa mayyastaghfiruni aghfir lahu. Biasanya maklumat dari Allah itu siapa minta maaf pasti saya maafkan. Fastaghfiruni aghfir lakum. Silahkan Anda minta maaf pasti saya maafkan. Biasanya gitu, sunnatullah begitu. Tapi di surat Tobat itu beda. Di surat Tobat itu Allah sudah gak mau tahu. Padahal yang dikhitobi itu Kanjeng Nabi. Kayak apa mandinya istighfarnya Rasulullah pada umatnya. Seorang lagi kayak apa mandinya istighfarnya Allah pada istighfarnya Rasulullah pada umat. Kanjeng Nabi itu berusaha memintakan ampun untuk orang munafik. Seorang lagi, Kanjeng Nabi itu berusaha memintakan ampun untuk orang munafik. Yang memintakan ampun siapa? Rasulullah, orang paling dicintai Allah. Tapi di konteks Taubah, surat Taubah itu Allah gak mau tahu. Sampai Allah ngendikan istaghfir lahum amlam tastaghfir lahum. Allah tetap jawab la yaghfirallahu lah. Bahkan Kanjeng Nabi didhawuhi pangeran intas taghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirun. Salono sepura ping 70 tetap ratas. Itu tidak lazim, dalam sunnatullah tidak lazim. Biasanya Allah itu nak sing wis njalukna sepura Kanjeng Nabi cara Jawa luluh. Mengapresiasi, menerima. Tapi di surat Taubah itu enggak. Ini kan unik. Satu kesalahan yang memintakan ampun Kanjeng Nabi tetap enggak diterima. Sekarang terus surat Taubah ini berarti identik surat adab, surat macam-macam. Nah, karena itu dianggap surat adab, itu la tunasibul al-basmalata, tidak munasabah dengan apa? Bismillah yang nazalat lirrahmah. Sebab itu enggak disunatkan baca apa? Bismillah. Jadi tema di surat Baroah atau surat Taubah itu memang aneh. Saya sebagai pengkaji tafsir itu memang dari sekian surat yang paling aneh itu surat Baroah. Itu enggak lazim. Kayak apa istighfarnya Nabi itu masmu' makbul. Namanya Nabi itu kalau istighfar pasti masmu' pasti makbul. Kecuali istighfarnya Nabi untuk orang munafik, karena itu mansus di Quran. La yaghfirallahu lahum. Padahal kalimatnya jelas. Istaghfir lahum amlam tastaghfir lahum tetap la yaghfirallahu. Bahkan ada ayat in tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirallahu. Itu enggak lazim. Jawab itu enggak lazim. Yang lazim dari sunnatullah adalah kita yang orang biasa minta ampun saja diampun. Tapi di surat Baroah Nabi yang minta ampun itu sehingga menurut analisis ini ekstrim, yaitu basmalah nazalat lirrahmah, Baroah dianggap nazalat lil adab gitu aja gampangannya, sehingga ini enggak munasabah. Karena enggak munasabah enggak disunatkan baca apa? Bismillah. Paham ya? Tapi lagi-lagi ini menurut analisis. Soalnya bukan biriwayatin waridah sangka Nabi, juga bukan bisanadin mutasilin anin Nabi.
Tapi kebetulan tuh sanad kita. Saya ulang lagi, kebetulan itu sanad kita qiraatu Asim min riwayati Hafs itu enggak baca bismillah. Ya sudah, kita ada baca bismillah. Setelah ada baca baru nyari-nyari alasannya. Tadi alasannya seperti itu. Tapi seorang lagi itu alasan analisis. Seorang itu alasan analisis. Tapi beberapa qurra sab'ah dan beberapa ulama yang masih tataran sab'ah, yang tidak syad, yang masih normal, masih bukan syadz, itu ngamatinya dibalik. Surat Baqarah itu suratun wahidatun, yaitu minal Anfal. Dianggap satu surat yang memang bagian dari surat apa? Anfal. Jadi dia tidak dipisah bismillah di Rasm Utsmani atau di Mushaful Imam, mushafnya Sayyidina siapa? Utsman. Itu memang dianggap bagian dari surat apa? Anfal. Karena temanya sama, isunya sama, aturan-aturan hukumnya ya tentang Anfal. Ya sudah, itu mirip li ila fi Quraisyin. Banyak ulama yang nganggap li ila fi Quraisyin itu ikut surat Alam Taro, no? Alam Taro kaifa fa'ala rabbuka terus ka asfi maqul li ila fi Quraisyin. Ya alasannya masuk akal ya. Cuma saya pastikan itu tidak sanad kita. Soalnya itu tidak sanad kita.